Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Badan Riset SDM Kelautan Perikanan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengalaman, berbagi pengalaman dan juga teknologi yang kita kembangkan dalam sistem produksi udang di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Hatim, nama saya Romi Nofriadi dan saat ini saya sebagai dosen di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Jadi untuk webinar hari ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang tren sistem produksi udang yang ada secara global, kemudian permasalahan apa sebenarnya yang dihadapi oleh produksi udang kita saat ini, terutama untuk sistem intensif, dan juga harmful alga bloom sebagai permasalahan atau bagian dari permasalahan yang menjadi major concern kita dalam produksi udang skala intensif. Kemudian bagaimana teknologi untuk minimalisasi harmful alga blooms yang ada di sistem produksi udang faname. Jadi kalau misalnya tadi Profesor Hatanaka bilang ini adalah early warning system, kita juga akan memberikan semacam bagaimana sebenarnya mitigasi awal untuk meminimalisasi keberadaan harmful alga blooms dalam produksi udang skala intensif. Kemudian ada beberapa take home message nantinya yang akan bisa kita diskusikan selama question and answer session. Jadi kalau kita melihat tren produksi udang secara global, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2019, kemudian terjadi penurunan di tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya ini adalah salah satu dampak negatif dari kondisi pandemik, di mana beberapa negara importir itu menghentikan sementara impor udang mereka, sehingga beberapa produsen udang kita seperti tidak hanya di Indonesia, ada di India dan Cina, nanti kita akan jelaskan situasinya, itu juga mengalami penurunan jumlah ekspor udang ke beberapa negara importir. Nah, kalau kita lihat data dari India, itu juga kita melihat adanya peningkatan hingga tahun 2019, kemudian ada penurunan di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 ini diperkirakan ada recovery di India sendiri untuk menghasilkan produksi yang lebih baik. Di Cina juga demikian, jadi adanya produksi yang stabil, kemudian penurunan di tahun 2020, dan ada recovery nanti di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat situasi di Asia Tenggara sebagai salah satu region yang menghasilkan produksi udang yang cukup besar untuk skala global, kita juga melihat tren yang sama, adanya peningkatan produksi dari tahun 2013, kemudian penurunan di tahun 2019 dan 2020. Kemudian nanti di 2021 ini dengan peningkatan produksi yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Indonesia dan Vietnam, serta Thailand yang sudah recovery dari berbagai penyakit, ini diharapkan akan meningkatkan jumlah nilai ekspor udang di Asia Tenggara. Kondisi berbeda ini kita lihat ada di Ekuador, karena Ekuador tidak mengalami apa yang dialami oleh beberapa produsen utama udang secara global, karena di Ekuador sendiri, ini produksi udang mereka cukup stabil, bahkan terus mengalami peningkatan dan tidak ada pengaruh dari situasi pandemik. Karena di tahun 2020 mereka mampu mengekspor itu sekitar 1,5 juta pounds atau dalam kilogram itu sekitar 680.000 ton. Dan di tahun 2022 ini di Ekuador ini diperkirakan menjadi negara pertama yang mampu melakukan ekspor hingga 1 juta ton. Nah, ini menarik. Kenapa Ekuador bisa begini? Ini apakah mereka produksi udang secara sustainable sehingga hasilnya juga secara berkelanjutan terus meningkat, dan bagaimana ini kaitannya dengan harmful alga blooms atau kondisi kualitas air. Ini akan kita diskusikan di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat evolusi dari produksi udang di Indonesia, kita ketahui bahwasanya awal produksi udang itu dimulai dari sistem ekstensif, di mana tidak ada inputan teknologi di situ, low density, jadi hanya beberapa udang per square meter, dan produksinya juga tidak terlalu signifikan karena hanya menghasilkan 5 kintal atau satu ton per hektar. Dan biasanya ini umumnya menggunakan tambak dengan ukuran yang besar. Kemudian evolusi berlanjut menjadi semi intensif. Jadi ada di situ sistem aerasi di situ, density meningkat, jumlah produksi meningkat, dan inputan pakan juga meningkat. Nah, kalau kita bicara harmful alga blooms di tambak udang, ini menjadi kondisinya menjadi saling keterkaitan antara inputan teknologi dan jumlah pakan yang kita berikan. Karena berbeda dengan open water system, di mana ada fluktuasi di situ, tapi kalau di kolam produksi ini yang terjadi adalah accumulation system. Dari apa yang kita lakukan, intervensi apa yang kita lakukan, nanti itu akan direspon oleh kolam menjadi sebuah sistem akumulasi. Utamanya akumulasi dari komposisi nitrogen dan fosforus dari pakan, dan juga beberapa treatment lainnya seperti fertilizer, pupuk yang juga berkontribusi terhadap keberadaan N dan P. Dan ini berkaitan nantinya dengan bloom phytoplankton. Dan setelah semi intensif, ada sistem intensif bergerak ke generasi ketiga, di mana
jumlah aerasi, jumlah pedal wheel-nya semakin meningkat, density juga semakin meningkat, karena harapannya produktivitasnya juga meningkat. Jadi produktivitas intensif kalau kita bandingkan dengan semi intensif ada peningkatan yang cukup signifikan sekitar 15-40 ton per hektar, dengan ukuran kolam ini semakin mengecil. Artinya jumlah produksi diharapkan meningkat, tetapi kontrolnya juga diharapkan terus meningkat. Jadi jumlah kolam produksi, ukuran kolam produksi ini menjadi sekitar 0,2 sampai 0,5 hektar. Kemudian bergerak menjadi supra intensif, di mana ada beberapa teknologi yang lebih advance digunakan seperti micro bubble, ada venturi di situ, dan density itu bahkan hingga lebih dari 500 udang per square meter, sehingga produktivitas kita menjadi lebih dari 50 ton per hektar dengan ukuran kolam yang sama dengan sistem intensif. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya tantangan dalam produksi udang secara global, tidak hanya di Indonesia. Dua hal yang paling utama adalah harga pakan, itu aquafeed cost, karena kita ketahui 40-60% variable cost dari produksi udang kita ini berasal dari pakan. Kemudian ada water quality. Nah, harmful alga blooms atau alga blooms dalam produksi udang secara intensif itu menjadi bagian dari kualitas air dan juga menjadi langkah mitigasi untuk pencegahan penyakit. Ini menjadi tantangan yang kedua dalam produksi udang. Kemudian ada market price, ada kualitas induk, ada kualitas pakan juga tadi, ada akses market. Tetapi top 2-nya, kualitas air dan juga penyakit, disertai dengan harga pakan, ini menjadi tantangan utama untuk optimalisasi produksi udang di secara global. Nah, kalau kita bicara optimalisasi, tentu tidak lepas dari bagaimana kita melakukan kontrol atau manajemen sistem. Dan manajemen sistem ini tidak terlepas dari teknologi yang bisa kita aplikasikan. Dalam feed management system, kita mulai menggunakan beberapa teknologi yang memberikan kebutuhan pakan itu hanya sesuai dengan kebutuhan udang ketika dia memang ingin mengkonsumsi pakan. Kemudian ada water management system. Ini yang saya sebut dengan early warning system dari sistem harmful alga blooms nantinya. Di sini ada beberapa teknologi 4.0 yang sudah kita terapkan, bagaimana kita melakukan analisa beberapa parameter fisika, kimia, dan biologi menggunakan sensor yang pada akhirnya ini dapat menjadi early warning system bagi para pembudidaya. Kemudian bagaimana teknologi biosecurity, karena di udang semuanya berada dalam satu kolam yang terkontrol, kita bagaimana untuk meningkatkan produktivitas, kita melakukan prevensi, pencegahan penyakit, dan juga disease control, dan juga ada beberapa intervensi dalam sistem budidaya. Jadi ada penggunaan nursery system, dan ada juga inovasi-inovasi seperti millennial farming system, dan juga pemeliharaan udang dalam kolam yang terkontrol. Nah, beberapa intervensi yang bisa kita lakukan supaya produksi udang kita ini menjadi lebih baik, utamanya adalah dengan penggunaan Internet of Things, tadi sudah disinggung juga oleh Profesor Hatanaka. Kemudian ada intervensi di density. Jadi jangan sampai padat tebar yang kita gunakan ini melebihi dari carrying capacity atau daya dukung dari kolam produksi. Kemudian ada intervensi di bidang genetik. Kita ingin supaya kualitas benur yang kita gunakan itu cukup baik, cukup optimal, supaya hasilnya laju pertumbuhan udang menjadi lebih baik, status kesehatan juga lebih baik, dan status sistem imun non-spesifiknya juga lebih baik dalam menghadapi dinamika fluktuasi kualitas air yang terus berubah dalam kolam produksi. Kemudian ada water quality di sini. Nah, disinilah intervensi yang paling utama yang kita tekankan untuk harmful alga blooms, dan juga feed management system di situ. Jadi ada manajemen pakan yang harus kita lakukan supaya ini menjadi tindakan kita untuk minimalisasi insiden dari keberadaan harmful alga blooms. Kita harapkan ini ketika intervensi-intervensi ini kita terapkan, ada peningkatan produktivitas di situ, ada peningkatan income di situ, ada peningkatan kualitas yang kita hasilkan, ada peningkatan added value, sustainability, dan pada saat yang bersamaan kita mulai melakukan reduksi dari insiden dari penyakit dan menjadikan produksi kita menjadi lebih environmental friendly. Nah, ini merupakan sebuah skema yang sudah kita ketahui secara bersama bagaimana sebenarnya pakan yang kita berikan itu tidak semuanya dikonsumsi oleh ikan. Kita ketahui bahwasanya ada di situ yang terdigest atau dikonsumsi, ada yang dicerna, dan juga ada yang tidak dikonsumsi, dan itu semua berada dalam lingkungan perairan produksi. Dan tidak hanya pakan, ternyata air masuk dan juga fertilizer yang kita gunakan selama preparasi kolam juga berkontribusi aktif untuk keberadaan N dan P dalam sistem produksi. Oleh karena itu, fokus ke depan untuk meminimalisasi keberadaan phytoplankton yang cukup abundance, melimpah dalam perairan itu, bisa kita lakukan dengan tidak lagi fokus pada crude protein level pada pakan. Karena crude protein level dengan nitrogen yang tinggi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan udang menjadi lebih baik, itu sudah tidak bisa kita gunakan kembali. Karena beberapa
penelitian mengatakan crude protein level, bioavailability protein itu bukan serta-merta itu yang digunakan oleh organisme akuatik yang kita budidayakan. Karena yang diperlukan oleh organisme akuatik itu adalah digestible protein, bukan availability protein. Jadi ketersediaan protein, misalnya crude protein 35% itu tidak berarti apapun kalau itu tidak dicerna. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dalam formulasi pakan, kalau kita gunakan misalnya feather meal itu 90% tidak tercerna. Tetapi ketika kita gunakan dalam formulasi pakan, itu proteinnya bisa naik secara signifikan. Jadi kalau kita melihat apakah ini bagus, yang kita butuhkan adalah true protein, dan yang dibutuhkan ikan dan udang yang kita budidayakan adalah digestible protein. Jadi protein yang tinggi tetapi tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dicerna, ini menjadi salah satu faktor utama yang men-trigger abundance dari phytoplankton dalam kondisi produksi kolam budidaya khususnya untuk udang faname. Kita juga harus perhatikan bahwasanya dengan adanya sedimentasi di dalam kolam, di dasar kolam, dan juga adanya kecenderungan untuk menghasilkan organic matter di sistem pembuangan limbah, ini merupakan sesuatu yang harus kita pikirkan bagaimana kita minimalisasi seoptimal mungkin keberadaan dari limbah-limbah waste yang bersifat organic dry matter ini. Nah, kalau kita lihat tabel dari beberapa kontribusi loading system untuk beberapa spesies, kalau kita fokus pada tabel yang kelima, di sini ada Pacific White Shrimp, Lithopenis vaname. Kalau kita menggunakan pakan itu dengan karbon 48%, nitrogennya 5,6%, dan kita tipikal FCR di udang ini sekitar 1,5, ini yang tidak menggunakan biofloc, Bapak Ibu ya. Ini yang tipikal produksi udang dengan mengandalkan pakan buatan secara utuh. Kemudian kita kalkulasikan berapa sebenarnya deposisi karbon, nitrogen, dan fosfor ini di dalam tubuh ikan. Kita bisa dapatkan sebenarnya, kita bisa estimasikan berapa loading dari nitrogen, karbon, dan fosforus itu di dalam media atau lingkungan pemeliharaan. Dan ini cukup kita bisa bayangkan kalau misalnya density-nya lebih ditingkatkan, kemudian jumlah asupan pakan itu menjadi lebih meningkat. Nah, kita bisa bayangkan berapa sebenarnya akumulasi dari karbon, nitrogen, dan fosforus dalam lingkungan pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat definisi harmful alga bloom, Bapak Ibu, ini kan merupakan peningkatan populasi dari phytoplankton yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar dan juga memberikan dampak negatif terhadap produktivitas udang yang kita budidayakan. Nah, keberadaan dari harmful alga blooms ini di kolam-kolam produksi ini utamanya dipicu oleh beberapa faktor seperti suhu, kadar garam juga, dissolved oxygen, ada pH juga, pH, dan yang utama adalah nitrat dan fosfat. Dan nitrat dan fosfat ini dalam sistem produksi yang terkontrol utamanya pasti berasal dari pakan yang kita gunakan. Nah, ini yang menjadi mayor concern kita, bagaimana kita mengendalikan ini supaya produktivitas kita menjadi lebih baik dan tidak ada insiden dari alga bloom dalam kolam produksi. Karena kita tidak ingin degradasi kualitas air ini menjadikan kolam produksi kita menjadi yang bersifat hypernutrification, yang artinya menjadi eutrophication di dalam kolam produksi. Nah, bagaimana sebenarnya efek dari untuk mereduksi konsentrasi dari crude protein tadi ke dalam pakan dengan loading nitrogen dan fosforus pada lingkungan. Dan di sini kita lihat beberapa tabel riset yang dilakukan itu kalau kita turunkan crude proteinnya dari 32% menjadi 28%, otomatis secara linear ini jumlah nitrogen yang loading dalam sistem media pemeliharaan dan jumlah fosforus yang terakumulasi dalam media pemeliharaan ini tentu akan menurun secara linear ketika kita turunkan crude proteinnya. Dan kita ketahui bahwasanya memang dampak harmful alga blooms dalam produksi udang tentu saja ini meningkatkan mortality dan ada perubahan histologi yang sangat cukup signifikan di insang dan juga di organ hepatopankreas, adanya akumulasi toksin dalam jaringan udang yang menyebabkan alergi pada manusia dan juga membahayakan public health dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk mitigasinya memang pond management system ini menjadi lebih harus diutamakan, dan pond management system ini tidak bisa lain adalah bagaimana kita mengendalikan kondisi kualitas air menjadi lebih baik dan bagaimana kita menyediakan nutrisi dalam pakan itu sesuai dengan kebutuhan spesifik dari udang faname yang kita budidayakan. Kita bisa melakukan beberapa teknik untuk monitoring harmful alga. Kita bisa menggunakan phylogenetic tools atau juga menggunakan flow cytometer yang pada akhirnya dapat menghitung berapa sebenarnya jumlah alga yang dihasilkan dalam sistem produksi. Nah, dalam sistem produksi saat ini kita sudah mengembangkan apa yang disebut dengan teknologi 4.0 water
quality monitoring system. Di sini Bapak Ibu kita lihat ada beberapa sensor kita masukkan seperti tadi disebutkan oleh Profesor Hatanaka. Kita juga menggunakan teknologi itu, kita melakukan perbaikan continuous improvement. Jadi kita memasukkan beberapa parameter di situ yang bisa kita amati secara real time, secara berkelanjutan, dan pada akhirnya kita memiliki data yang data recording yang cukup baik, sehingga kita dapat menghasilkan keputusan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita di sini parameter yang menjadi concern kita yang kita kembangkan itu ada dissolved oksigen, ada pH, ada redox potensial, ada suhu, ada kadar garam, dan sekarang sudah berkembang lagi menjadi sensor yang dapat menganalisa keberadaan nitrat dan fosfat dengan menggunakan tambahan sensor dalam aplikasi 4.0 ini, yang kita sebut dengan Aqua Easy. Kemudian ada software yang mendukung dan juga ada beberapa service analitik yang bisa membantu pembudidaya mengambil keputusan tepat. Sebenarnya dengan kondisi ini, apakah ini memicu keberadaan blooming phytoplankton atau tidak. Dan ini perkembangan teknologi yang ada saat ini tidak hanya Aqua Easy, tapi beberapa teknologi yang sudah ada di pasaran juga sudah mulai berkembang, bahkan dilengkapi dengan sensor, dengan sistem alarming system. Jadi ada text message yang masuk ke dalam handphone mengatakan bahwasanya kalau kondisi nitrat di dalam kolam sekian ppm atau fosfat sekian ppm, sehingga kita bisa melakukan tindakan mitigasi apa yang untuk mereduksi keberadaan nitrat dan fosfat, dan utamanya untuk mengendalikan parameter-parameter fisika tadi seperti oksigen terlarut, pH, yang menjadi faktor-faktor pemicu untuk keberadaan ataupun insiden dari blooming phytoplankton. Dan ini teknologi ini mungkin di Badan Riset juga sudah dikembangkan, dan ini menjadi sangat penting bagi pembudidaya, sehingga smart system ini sebaiknya menjadikan para pembudidaya itu menjadi lebih smart dalam mengambil decision. Jadi ini menjadi memudahkan kita, dan ini sudah dibuktikan ini mampu untuk minimalisasi insiden dari harmful alga blooms yang ada di kolam produksi. Nah, selanjutnya kita bicara tentang bagaimana sebenarnya teknik untuk mengendalikan keberadaan N dan P sebagai salah satu pemicu utama keberadaan alga bloom di tambak udang. Kita ketahui bahwasanya dalam formulasi pakan di tahun 1990-an 69% kita menggunakan animal meal, hanya 19% kita menggunakan plant protein source. Saat ini di sistem produksi udang kita menggunakan plant protein source lebih banyak, sekitar 53%, dan kita mulai mereduksi penggunaan animal meal menjadi 31%. Dan di masa mendatang kita ingin meningkatkan lebih penggunaan plant protein sourcing sebanyak 69% dan hanya menggunakan 10% animal meal. Dan dengan teknologi substitusi ini tentu ada beberapa hal yang menjadi concern kita, khususnya terkait dengan harmful alga blooms. Karena dengan substitusi animal meal dengan plant protein source atau protein nabati, kita ketahui contohnya topung bungkil kedelai. Mereka memiliki faktor anti nutrisi yang mengganggu pemanfaatan nutrisi secara optimal dalam pakan yang kita sediakan. Nah, faktor anti nutrisi ini dapat menyebabkan jumlah N dan P itu lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan animal meal. Nah, ini yang menjadi concern kita juga, bagaimana kita memformulasikan pakan itu walaupun dengan penggunaan plant protein source lebih banyak, tapi harus disertai dengan feed additive. Nah, makanya di sini di future, di masa mendatang, ada novel feeding alternatif, ada novel ingredients, ada bahan-bahan baku terbarukan yang perlu kita masukkan dalam formulasi pakan. Contohnya enzim seperti phytase yang bisa membreakdown beberapa faktor anti nutrisi seperti asam fitat, atau protease yang bisa membreakdown protein yang tidak terdigestible menjadi lebih digestible, sehingga pakan yang kita berikan itu lebih banyak, majority itu bisa dikonsumsi dan bisa dicerna oleh ikan, sehingga hanya sedikit yang masuk ke dalam lingkungan perairan. Nah, saya ingin memberikan sedikit hasil riset yang kita lakukan tentang apakah crude protein itu harus menjadi patokan dalam pembuatan pakan, atau kita harus memiliki parameter lain yang menjadi referensi dalam produksi pakan. Nah, kalau kita melihat saat ini ada kecenderungan di beberapa pabrik pakan itu membuat produk terkait dengan crude protein, dan kalau di sini saya ingin menginformasikan bahwasanya pembuatan pakan sebaiknya kita harus berfokus pada kebutuhan spesifik dari udang yang kita budidayakan. Dalam hal ini adalah asam amino baik yang bersifat esensial maupun yang bersifat non esensial. Nah, untuk melihat apakah crude protein bukan lagi menjadi patokan utama, kita melakukan uji coba pakan di sini. Kita membuat produksi pakan dengan komposisi protein 30% dan lipid 6%. Dan riset untuk kelompok pertama kita buat pengurangan secara bertahap
komposisi nilai protein yang ada dalam pakan. Jadi dari 30% menjadi 22% tanpa ada suplementasi asam amino. Nah, untuk kelompok kedua, kita lakukan hal yang sama dengan kelompok pertama, tetapi kita suplementasi pakan tersebut dengan asam amino. Artinya kita coba balikkan kembali nilai protein atau level protein yang ada dalam pakan itu menjadi sama dengan kontrol atau dalam hal ini 30%. Jadi ini skema sederhana tentang desain yang kita lakukan. Jadi ada pengurangan intake protein dari 30 menjadi 22%, kemudian dengan penambahan asam amino kita samakan kembali level proteinnya menjadi sama dengan 30%. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya dengan pertumbuhan udang? Nah, kalau kita lihat dari pakan sendiri, ketika kita kurangi komposisi protein, kalau kita melihat dari komposisi asam amino, memang ada beberapa permasalahan utamanya di first limiting amino acid, Bapak Ibu ya, yang paling dibutuhkan oleh udang untuk tumbuh dan berkembang itu di lysine dan methionine. Ketika kita kurangi 30% menjadi 22%, keberadaan lysine dan methionine itu juga berkurang secara linear. Tetapi kalau kita suplementasi dengan asam amino dengan jumlah yang tepat, ini bisa kita kembalikan lagi komposisi asam aminonya menjadi sama dengan pakan kontrol sebelum kita kurangi komposisi proteinnya. Nah, ketika kita lakukan pemeliharaan ini, kita berikan dia selama beberapa minggu, dan kita lakukan pengamatan dengan berat awal udang 2,2 gram, dan ini adalah hasil dari pengamatan yang kita lakukan secara di lingkungan yang terkontrol. Ternyata ada memang permasalahan ketika kita berupaya untuk mengurangi nilai protein. Jadi ketika kita berupaya untuk minimalisasi harmful alga blooms ini hanya berpatokan kepada pengurangan intake protein, ini juga ada dampak negatif terhadap laju pertumbuhan. Namun ketika kita kurangi level protein tersebut di level yang sesuai, kemudian kita suplementasi dengan asam amino yang sifatnya lebih digestible atau lebih mudah dicerna dibandingkan protein yang sifatnya masih makro, ini pertumbuhan udang bahkan lebih baik dibandingkan dengan udang yang 30%. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit masukan untuk sistem produksi terkontrol untuk pengendalian mitigasi dari harmful alga blooms ini. Bagaimana kalau kita bisa melakukan kombinasi antara pengendalian dini dengan menggunakan water monitoring system tadi, seperti yang sudah diungkapkan oleh Profesor Hatanaka, kemudian kita kombinasikan dengan penggunaan pakan dan manajemen pakan yang baik. Nah, kita ketahui bahwasanya walaupun pakan tersebut sudah baik, tapi kalau manajemen pakannya tidak baik, tentu saja ini bisa menyebabkan terjadinya blooming phytoplankton dalam produksi. Nah, kita ketahui saat ini sistem pemberian pakan itu bisa menggunakan hand feeding, ada bisa menggunakan automatic feeder, namun yang paling tepat dan menurut kita paling baik itu seperti yang sudah kita aplikasikan selama 4 tahun terakhir ini adalah dengan menggunakan sound-based feeding system. Jadi sensor itu ternyata udang ini ketika lapar itu memiliki desibel tertentu, jadi 17-37 desibel. Dan suara udang ketika lapar ini mampu direcognize atau dikenali oleh hydrophone yang pada akhirnya ini akan ditransformasikan melalui sistem algoritma yang sesuai dengan jumlah pakan. Jadi jumlah pakannya juga diberikan sesuai dengan kebutuhan udang ketika dia lapar. Jadi tidak ada overfeeding di sini, tidak ada excessive nutrient atau pemberian pakan yang berlebih dan juga pengkayaan lingkungan perairan dengan pemberian N dan P yang berlebihan. Jadi kita upayakan ini sesuai dengan kebutuhan dari udang faname tersebut. Dan ini memang terbukti untuk dapat mengurangi keberadaan dari N dan P dalam media pemeliharaan. Nah, ini sudah diaplikasikan di beberapa sistem produksi, contohnya di beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu ada Millennial Shrimp Farm di sini, di mana ada remote water monitoring system dan juga dikombinasikan dengan automatic feeder yang tepat sehingga produksinya menjadi lebih baik dan keberadaan alga blooms ini lebih dini dapat dideteksi dan dapat dimitigasikan. Ini beberapa kesimpulan dari hasil presentasi yang saya lakukan hari ini. Kita mengetahui bahwasanya nutrien yang disuplai ke kolam, khususnya kolam udang faname ini memiliki efek yang langsung terhadap produksi phytoplankton. Dan tergantung pada jumlah nutrien yang kita berikan, ini kalau misalnya berdasarkan stoichiometric ratio, ini dapat menyebabkan eutrofikasi dalam media pemeliharaan dan juga adanya pergeseran dominasi dari plankton yang ada dalam kolam udang. Jadi ini dapat menjadi salah satu pemicu dari blooming phytoplankton. Dan di sini yang kita usulkan adalah dengan penggunaan pakan yang disertai dengan feeding management yang tepat
dan juga sistem monitoring kualitas air yang tepat yang diintegrasikan dengan berbagai teknologi ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas yang baik dari media pemeliharaan, utamanya untuk mengoptimalisasikan sistem produksi udang faname ini menjadi lebih baik. Baik Bapak, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. I'm ready for question and answer. If you have, returning back to Dr. Hatim for moderating this session. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.